Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 4 November 2022. Kita akan menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sejenak bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami menikmati hidup karunia Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, Engkau menganugerahkan kehidupan yang indah bagi kami. Kami berseru dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami membaca, mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Berkati kami Tuhan dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Amin firman Tuhan. Tema kita, hati nurani yang murni. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus, Paulus, Stefanus, gereja perdana sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti itu, apakah Allah lepas tangan? Tidak. Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi. Justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma, dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan, serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan atau akan menganiaya kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkan untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu di tengah berbagai masalah tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Milikilah nurani yang murni. Tetaplah teguh
menjadi saksi Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, karena Tuhan menganugerahkan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih kami diingatkan dan diajarkan pada saat ini untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu walaupun berada dalam situasi yang sulit. Karena Engkau terus hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Bersama-samalah dengan kami Tuhan. Topang kami di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Segala rencana hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.